Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tahap kerja membuat preparat histologi. Tahap pembuatan preparat histologi, pertama ada sampling, yang kedua ada fiksasi, yang ketiga ada trimming, yang keempat ada dehidrasi, yang kelima ada clearing, yang keenam ada embedding, yang ketujuh ada pemotongan dengan mikrotom, yang kedelapan ada pewarnaan, dan yang kesembilan ada penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi. Sampling ialah pengambilan sampel pada organ hewan. Nah, proses sampling ialah pertama, hewan harus dibius atau ditidurkan, hewan coba diposisikan telentang, dilakukan penyayatan kulit mulai dari rongga perut hingga rongga dada, otot perut disayat hingga batas rongga dada. Diafragma disayat hingga jantung terlihat. Tulang rusuk dipotong pada perbatasan tulang rawan sebelah kanan dan kiri. Tulang sternum dipuakan ke atas dengan tang arteri. Aorta atau auricularis kanan disayat atau digunting untuk mengeluarkan darah. Sampel organ dapat diambil. Pengambilan organ atau jaringan yang akan diambil di preparir. Yang kedua, organ atau jaringan yang dimaksud dipisahkan dari organ lain. Yang ketiga, ada organ atau jaringan diambil secukupnya. Organ seperti ginjal, limpa, atau perlu disayat. Sampel organ dimasukkan dalam botol, sampel yang telah diisi oleh larutan fiksasi. Tuliskan nama dan catat lain yang diperlukan. Sampel siap disimpan dan diproses lebih lanjut. Nah, hal yang harus diperhatikan saat fiksasi ialah waktu sampling untuk mencegah autolisis. Yang kedua ada komposisi dan jenis bahan fiksatif untuk mengetahui mekanisme kerjanya, tunggal atau campuran. Nah, yang ketiga ada rasio volume larutan fiksatif dan organ. Organ harus terendam secara keseluruhan. Durasi dan suhu fiksasi bergantung jenis fiksasi dan ketebalan jaringan. Paraformaldehid 4% minimal selama 7 hari. Nah, Bowman maksimal selama 24 jam. Peningkatan suhu meningkat kecepatan fiksasi, namun juga mempercepat terjadinya autolisis. Pendinginan memperlambat proses fiksasi. Tipis, yaitu penetrasi baik. Organ berlumen dipotong pada kedua ujung. Selanjutnya, larutan fiksatif dapat mencapai lumen. Yang kedua, kondisi penyimpanan setelah fiksasi, lama dan media penyimpanan. Selanjutnya, alkohol 70% sebagai stopping point. Ada trimming. Trimming ialah memperkecil ukuran sampel. Nah, tahap trimming ialah pertama, jaringan dikeluarkan dari fiksatif. Kedua, jaringan terpilih dan dipotong dengan ketebalan tidak lebih 0,5 mm. Ketiga, dimasukkan dalam tisu bucket. Yang keempat, tisu bucket dilabel dan ditutup. Yang kelima, masukkan dalam alkohol 70%. Dehidrasi ialah pengambilan air jaringan. Nah, tahap dari dehidrasi yang pertama ada tisu bucket dikeluarkan dan dipindahkan ke deret alkohol 80%, 90%, dan 95%. Mencegah sel berkerut. Waktunya yaitu 24 jam. Yang kedua, ada tisu basket dipindahkan ke alkohol 1, 2, dan 3. 30-60 menit. Pengulangan dimaksud untuk membilas sampel tisu masih dalam basket. Yang ketiga ada tisu siap untuk di clearing. Ada clearing. Clearing ialah penjernihan jaringan. Proses clearing yang pertama ialah tisu basket dikeluarkan dari alkohol absolut, bersihkan alkohol yang menempel di basket. Yang kedua, tisu basket dimasukkan ke alkohol 1, 2, dan 3. Waktunya yaitu 30-60 menit. Nah, yang ketiga, separuh waktu pada silol 3 dimasukkan ke intubator. Nah, yang keempat, proses yang benar menghasilkan jaringan jernih dan mengeras, tidak lembek. Nah, tisu basket dibuka dan sampel dimasukkan ke parafin 1, 2, dan 3. Waktunya yaitu 30-60 menit. Kedua, dibuat catatan mengenai isi yang ada pada jar atau basket glass parafin. Yang ketiga, pemindahan perlu dilakukan dengan cepat untuk menghindari pembukuan parafin dalam inkubator. Yang keempat, pemindahan sampel dilakukan dengan pinset yang sudah dihangatkan, yaitu suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi akan merusak jaringan. Ada embedding, yaitu pencetakan jaringan dengan parafin.
Nah, tahap dari embedding ialah embedding konsol dinyatakan 2 jam sebelum dipakai, yaitu mencairkan parafin. Yang kedua, pinset embedding disiapkan pada lubang pinset warmer chamber. Yang ketiga, cetakan dibersihkan terutama bagian dalam dan diolesi dengan glycerol. Yang keempat, cetakan disimpan dalam hot chamber. Prosedur embedding. Yang pertama, jar Varifin 3 dikeluarkan dari inkubator dan disimpan dalam hot chamber. Yang kedua, cetakan yang ada dalam hot chamber dikeluarkan dan diletakkan pada hot plate. Yang ketiga, lampu dispenser dinyalakan option. Yang keempat, cetakan diisi parafin dengan menekan tombol dispenser hingga penuh. Yang kelima, sampel dimasukkan ke dalam cetakan dengan permukaan potong di bawah. Yang keenam, posisi sampel jenis sampel, arah potongan dicatat. Akan diisi beberapa sampel, perlu dilakukan priming, pemisahan blok menjadi sampel individu. Nah, yang kedua, blok parafin ditempelkan pada kayu atau kubus menggunakan spatel yang telah dipanaskan. Yang ketiga, pinggir blok parafin dirapikan dan dipastikan perekatan sempurna. Yang keempat, blok parafin diberi label atau catatan menggunakan pensil atau marker. Yang kelima, blok parafin siap dipotong dan disimpan pada tempat yang sejuk, yaitu pemotongan dengan mikrotom. Tahap yang dilakukan pemotongan dengan mikrotom yang pertama ialah blok parafin dimasukkan ke dalam kulkas 4 derajat Celcius minimal 1 jam sebelum pemotongan. Yang kedua, siapkan slide glass yang bersih direndam dengan alkohol 80%. Yang ketiga, siapkan air dingin dengan water bath kira-kira 30 derajat Celcius. Yang keempat, siapkan hot plate suhu 40-50 derajat Celcius. Yang kelima, periksa kesiapan mikrotom, pisau, dan lain-lainnya. Yang keenam, pasang blok parafin pada mikrotom. Yang ketujuh, ada lakukan proses trimming selanjutnya sampai jaringan yang dihendaki terpotong. Selanjutnya, periksa di bawah mikroskop. Ada pewarnaan. Pewarnaan bertujuan agar dapat mempertajam atau memperjelas berbagai elemen tisu, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan ditelah dengan mikroskop. 9 yaitu penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi. Tujuannya yaitu agar bahan atau blok preparat dapat bertahan lama dan tidak rusak. Yaitu penyimpanan organ. Organ yang telah disampling dapat disimpan lama, yaitu formalin paraformaldehid. Selanjutnya lebih dari 3 bulan akan keras dan sulit diproses. Yang kedua, alkohol 70% jangan sampai kering, cek konsentrasi alkohol. Blok yang telah dipotong selanjutnya disimpan dengan menambahkan parafin pada permukaan yang telah dipotong dan disimpan di kotak blok. Yang keempat, yaitu preparat yang telah dipotong tapi belum diwarnai disimpan pada kotak preparat. Yang kelima, jaga agar tidak berdebu, tidak lembab, berjamur, dan tidak tergores atau rusak. Yang keenam, yaitu sebaiknya simpan dalam inkubator 30 derajat Celcius. Simpanan preparat pada saat pewarnaan, yaitu perhatikan saat proses mounting. Nah, selanjutnya, lem harus menutupi semua permukaan yang bersentuhan dengan cover glass, jangan ada udara. Nah, selanjutnya, setelah mounting diamankan preparat dalam posisi datar semalaman, bila perlu diberi beban di atasnya agar penempelan sempurna. Nah, selanjutnya, kesempurnaan mounting selanjutnya ditahan, disimpan lama. Selanjutnya, simpan slide yang telah diwarnai pada kotak preparat dan diberi label. Untuk preparat yang rutin digunakan sebagai pembelajaran, selanjutnya cek sekali 2 tahun karena pewarnaan HE akan memudar seiring waktu, yaitu perbarui preparat. Yang kedua, yaitu untuk pewarnaan light sebaiknya langsung difoto karena biasanya warnanya akan berubah dan tidak tahan lama saat disimpan.
dalam membuat preparasi histologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.